Oke, kita mulai untuk yang ini tentang fisiologi mata. Ya, jadi fisiologi mata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari fisiologi mata nanti secara garis besar kita akan membicarakan tentang bagaimana pembentukan bayangan di mata dan bagaimana nanti pemrosesannya di otak. Nah, secara singkat sebenarnya pembentukan bayangan di mata ini diawali ketika ada cahaya, ya. Cahaya di sini tanpa cahaya kita nggak bisa melihat benda. Dan cahaya ini, cahaya dari manapun, itu ya dari lampu, dari sumber cahaya manapun, dari matahari, gitu ya, itu nanti akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitar kita, di mana berkas cahaya lagi akan masuk ke mata kita, kemudian akan mengalami pemrosesan di mata untuk difokuskan ke tempat yang paling jelas di mata, yaitu di kornea sentralis di retina, di mana di situ ada sel-sel fotoreseptor yang nanti akan mengubah bayangan yang ada itu menjadi sinyal yang bisa diantarkan sampai otak untuk bisa diinterpretasi. Jadi secara singkat prosesnya demikian, nanti secara detailnya kita akan bicarakan. Dan ini sebenarnya untuk fisiologi mata malah sudah praktikum ya. Mestinya oleh asisten juga sudah diberikan ini, tapi mungkin nanti ada beberapa yang terkait praktikum itu memang sudah diberikan. Nanti kita bisa perdalam pada dunia ini. Jadi nanti mungkin saya harapkan sih sebenarnya ada banyak diskusi supaya Anda bisa lebih memperdalam, karena memang sudah praktikum juga. Ini mestinya sudah lebih paham, sudah dapat teknologi. Ya. Cahaya masuk ke mata. Yang masuk ke mata ini sebenarnya melalui suatu proses ya. Nah ini sebenarnya tidak patah, bensinnya masuk ke
hanya kelihatan patah. Kenapa kelihatan patah? Karena cahaya melewati medium yang berbeda, air dan udara. Dari udara ke air ini medium dengan kerapatan yang berbeda. Cahaya yang melewati medium dengan kerapatan yang berbeda, kecepatannya juga berbeda. Sehingga akan terjadilah dasar peristiwa pembiasan atau pembelokan cahaya. Jadi prinsip yang patah ini adalah bukti bahwa cahaya yang masuk dari udara ke air dibelokkan atau dibiaskan. Nah, sama juga di mata. Dari udara ke media refrakta. Media refrakta ini kerapatannya berbeda-beda. Media dengan kerapatan yang berbeda ini indeks biasnya berbeda-beda. Maka ketika terjadi perbedaan indeks bias, maka cahaya akan dibelokkan atau dibiaskan. Berarti cahaya akan direfraksikan ketika melewati media. Nah, ini adalah prinsip. Jadi prinsip cahaya pada mata kita ini adalah mirip seperti pada lensa pada umumnya. Jadi ini teori fisika optik. Jadi keoptikan mata kita itu sama prinsipnya seperti pada keoptikan atau lensa manapun. Nah, ini bisa digambarkan. Jadi seolah-olah ketika cahaya itu melewati media refrakta itu seperti melewati suatu lensa. Nah, ini sebenarnya ada 4 media refrakta. Tapi kalau digambarkan misalnya ini jadi satu, jadi gamma itu atau radius I. Ini kekuatan refraksi mata adalah sekitar 59 dioptri. Dioptri itu adalah power dari refraksi atau power lensa. Pernah dengar ya dulu di SMA, lensa itu punya kekuatan untuk membelokkan cahaya. Nah, pembelokan cahaya pada lensa ini besarannya adalah dioptri. Jadi kalau lensa yang bisa membelokkan cahaya, memfokuskan cahaya, kalau nggak salah 1 meter ya, sudah 1 meter itu berarti kecepatan, berarti kekuatannya adalah 1 dioptri. Dan kekuatan dari lensa mata kita itu besar sekali, 59 dioptri. Jadi dia bisa sangat kuat untuk membelokkan cahaya. Nah, pembelokan cahaya atau pembiasan di oleh mata kita ini oleh 4 media refrakta ini, tapi kita lihat masing-masing ya. Jadi udara ini kan cahaya dari udara masuk ke media refrakta yang terdiri dari kornea, akrosoma, lensa, dan videosoma, di mana masing-masing ini punya indeks bias yang berbeda-beda. Udara 1, kornea 1,38, akrosoma 1,33, lensa 1,40, videosoma 1,36. Dan Anda lihat di sini perbedaan indeks bias dari keempat media refrakta tidak terlalu besar. Tapi antara udara dengan kornea pembelok di sini besar, 0,38. Sementara yang lain hanya berkisar antara 0,7 ya, 0,5 dan 0,6. Terus 0,38 sama yang di bawah 10. Berarti kan cahaya akan sangat dibelokkan ketika melewati kornea. Jadi udara dan kornea ini adalah daerah dengan perbedaan indeks bias yang besar, artinya cahaya akan sangat dibelokkan ketika melewati kornea. Nah, oleh karena itu 59 dioptri tadi 2/3-nya disumbangkan oleh kornea. Kornea sangat membelokkan cahaya ketika ada cahaya yang masuk ke dalam mata karena perbedaan indeks bias yang besar. Nah, kalau 2/3 dioptri itu kira-kira waktu dibulatkan 60 gitu aja. 60 itu 2/3-nya kira-kira 40 dioptri itu disumbangkan oleh kornea. Jadi kornea itu sangat membiaskan cahaya yang masuk. Jadi kornea sangat berperan untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata dalam keadaan istirahat. Jadi dalam keadaan istirahat itu adalah mata saat melihat jauh, objek yang jauh itu mata dalam keadaan istirahat. Di sini kornea
yang sangat berperan untuk merefraksikan cahaya. Nah, berikutnya itu tadi peristiwa refraksi. Nah, peristiwa refraksi ini terkait erat dengan cahaya yang masuk ke mata. Dan cahaya yang masuk ke mata itu harus dikontrol. Karena kalau terlalu tinggi intensitas cahaya yang masuk, akan terjadi silau. Kenapa silau? Karena di sini akan diaktifkan fotoreseptor di banyak tempat, sehingga detail dari benda yang kita lihat jadi tidak bisa terlihat dengan jelas. Nah, makanya di sini intensitas cahayanya harus pas yang masuk ke mata supaya pembentukan bayangannya jelas. Intensitasnya cahaya yang masuk ke mata ini dikontrol oleh pupil, di mana diameter pupil ini bisa berubah menyesuaikan intensitas cahaya yang masuk. Kontrol dari pupil ini oleh saraf simpatis dan parasimpatis, di mana di mata ini parasimpatis yang jauh berperan lebih banyak daripada simpatis. Otot di pupil itu ada dua, yaitu sphincter pupil dan dilatator pupil. Di mana sphincter pupil ini dipersarafi oleh parasimpatis. Dia ketika kontraksi akan mengecilkan diameter dari pupil sehingga akan mengurangi cahaya yang masuk. Makanya ketika kita berada dalam kondisi di bawah sinar matahari atau di bawah lampu yang terang, ini pupil kita menyempit. Berarti di situ parasimpatis yang berperan. Sementara kalau dalam keadaan gelap, intensitas cahaya rendah, maka pupil akan melebar atau midriasis. Ini yang mengatur antara muskulus yang dilatator pupil. Ya, muskulus dilatator pupil ini dipersarafi oleh simpatis, di mana ketika densam cahaya atau intensitas itu rendah, maka simpatis yang bekerja dan menyebabkan muskulus dilatator pupil untuk kontraksi. Ya, nggak usah pakai mic aja, suara saya kedengaran jelas ya. Ya. Oke, nanti kalau jelas yang di belakang saya kurang jelas, nanti bisa kalau jelas ya. Nah, ini untuk yang simpatis, ini gantian muskulus dilatator pupil yang bekerja. Ketika muskulus dilatator pupil bekerja, maka kontraksi dari muskulus dilatator akan melebarkan pupil sehingga intensitas cahaya bisa ditambah. Nah, Anda sudah sekilas mestinya ya, sekilas pemeriksaan mata. Sudah kan? Di situ belajar tentang biasa ya. Ketika disinari di satu mata, kemudian mata satunya ikut mengecil. Satu mengecil, misalnya disinari kiri, yang mata kiri kecilnya miosis, yang kanan ikut miosis. Nah ini karena ada kontrol saraf yang sifatnya fiksi dan kontrol arah. Jadi ketika ada cahaya yang masuk, di salah satu mata, misalnya mata kiri. Mata kiri akan mengirimkan sinyal lewat nervus opticus kiri ke nukleus, namanya nukleus pretekta. Nanti akan di belakang akan lebih jelas-jelasnya lewat mana. Nukleus pretekta ini dia akan menerima informasi. Kemudian nanti dia akan mengirimkan sinyal eferen kembali ke mata. Sinyal eferennya ini dia ipsi dan kontra. Jadi ipsi lateral itu misalnya di mata kiri. Mata kiri berarti nukleus pretektal kiri. Itu akan mengirimkan sinyal eferen kembali ke mata kiri. Dan mengirimkan sinyal juga kontra yang mengatakan sinyal dari nukleus pretektal. Artinya eferen. Dia akan melewati nukleus epidendral. Kemudian akan meneruskan ke saraf parasimpatis nervus 3 ke mata kiri yang cahaya dan mata. Itu yang menyebabkan ketika bersinari cahaya pada salah satu mata yang lainnya ikut pupilnya menyempit. Ya, jadi ada kontrol yang sifatnya
Dan rapor pupil ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah ada kelainan di otak. Misalnya, ada orang kecelakaan gitu ya. Orang kecelakaan dicurigai ada trauma kepala, kesadaran menurun, benturan di kepala, kesadaran menurun. Kita mau lihat ini otaknya terpengaruh, karena trauma itu bisa kita periksa salah satunya dengan data. Jadi pupil yang satu disinari, pupil yang lain ikut meningkat, atau pupil yang disinari itu di mata itu meningkat enggak? Kalau yang satu menyempit, yang satu tidak. Jadi di sini kan tadi ada kompresi mungkin tidak juga, tapi kan orangnya itu mungkin juga. Karena tadi kan orang mengirimsinya ke dua sisi. Jadi kalau ada perbedaan refleks pupil yang negatif atau refleks pupil yang tidak sama, maka ini sama mata kanan, berarti di sini ada trauma kepala yang mengganggu. Bukan makanya yang gangguan, itu makanya nanti itu apa ya. Tapi refleks pupil yang masalah, kesadaran menurun, itu berarti otaknya. Nah, penanganan orang dengan gejala otak dan tidak pupil. Jadi kalau ada sudah sedikit semester ada salah satu untuk mendeteksi apa yang dari nah, refleks pupil itu selain dia mengontrol cahaya yang masuk, itu juga mengontrol kedalaman penglihatan atau deep of eye. Nah, ketika pupil itu dalam keadaan lebar, ini biasanya kalau kita dalam keadaan gelap ya, kita cahaya kurang, maka perlu midriasis. Nah, pupil yang midriasis ini akan menyebabkan perpotongan cahaya di retina itu sempit. Karena sempit, yang dilihat ya tentu saja. Misalnya bunga, di sana ada pasar di jalan sana. Ini yang dilihat cuma bunganya, di sana laku. Karena pupilnya saat ini dalam keadaan midriasis, perpotongan cahaya yang sempit ini menyebabkan yang dideteksi ya tentu. Sementara kalau pupilnya miosis kayak gini, menyempit, ini akan menyebabkan berkas cahaya yang berpotongan di retina. Ini perpotongan cahayanya menjadi panjang ya, seperti ini. Ini makanya akan terlihat benda dengan jarak yang berbeda-beda, tetap bisa terlihat dengan jelas terfokus di retina. Nah, kalau yang di atas ini kedalaman penglihatannya dangkal, makanya tentu saja yang bisa dilihat perpotongan cahayanya sempit. Sementara di sini perpotongan cahaya yang membentuk bayangan panjang atau lebar, ini kedalaman penglihatannya lebih dalam. Benda yang dilihat bisa bervariasi dari mulai ke jarak tertentu sampai jarak yang lebih jauh, itu bisa terlihat dengan jelas. Walaupun jelasnya itu ya tetap jelas ya, perpotongan paling tepat di sini paling jelas kelihatan. Sementara yang di tempat-tempat lain itu mungkin hanya kelihatan tapi tidak terlalu detail. Ini kedalaman penglihatan. Nah, pupil, teori pada pupil tadi digunakan juga pada pemeriksaan pinhole. Kemarin ini sudah juga ya pemeriksaan pinhole. Nah, pemeriksaan pinhole ini untuk mendeteksi apa sih sebenarnya? Kok harus dilakukan pemeriksaan pinhole? Pinhole itu kan kayak gini ya, kita pasangkan kacamata terus lensanya kan ada ya, lensanya yang hitam. Bukan ada lubangnya, kayak lubangnya sebesar lubang jarum ya, sebesar lubang jarum. Di situ ditempatkan di mata, salah satu mata ya. Ini untuk mendeteksi apa sebenarnya? Ada yang tahu? Jangan-jangan sekilas nggak tahu maksudnya itu buat apa? Ada yang tahu? Untuk membedakan kelainan apa? Pinhole? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan tunjuk jari. Ya silakan.
Ya betul. Jadi untuk membedakan kelainan mata organik sama kelainan mata yang sifatnya refraktif. Jadi kelainan pada penglihatan itu kan terbatas keluarnya. Biasanya yang datang itu mesti bilangnya seringnya bukan mesti ya. Tapi kadang-kadang ada yang bilang penglihatan saya kabur, mata saya nggak jelas. Nah, mata yang nggak jelas itu sebabnya bisa macam-macam. Walaupun mata itu kecil, tapi kelainannya bisa macam-macam. Kelainannya dibedakan menjadi dua, refraktif dan organik. Ini karena penanganannya nanti juga beda, terapinya atau treatmentnya juga beda. Kelainan refraktif ini adalah kelainan yang sifatnya terjadi karena pembentukan bayangannya yang salah. Proses refraksinya yang bermasalah, bukan organnya, bukan strukturnya. Jadi proses refraksinya atau pembentukan bayangannya yang bermasalah. Proses pembentukan bayangannya dari cahaya masuk media refraktan difokuskan ke fovea centralis ini yang bermasalah. Sementara kalau kelainan organik ya kelainan strukturnya yang bermasalah. Kalau kelainannya refraktif, treatmentnya pakai bermacam-macam lensa, pakai kacamata. Bisa pakai lensa positif, bisa negatif, bisa silindris. Karena yang masalah proses refraksinya. Ini yang banyak ya, kelainan refraksi ini banyak. Nah kalau kelainan organik gimana? Anda pernah lihat orang katarak? Ya, katarak itu walaupun di situ Kak, ini yang kena lensanya. Jadi lensanya degenerasi. Orang yang sudah tua, lensanya mengalami degenerasi, proteinnya mengalami penggumpalan sehingga tidak lagi jernih lensanya, tapi sudah putih-putih gitu ya, itu sudah degenerasi. Dan ini walaupun lensa itu media refraktif juga, tapi kelainannya bukan kelainan refraktif, karena ini kelainan struktur, kelainan organiknya. Jadi di sini diterapi dengan kacamata nggak bisa. Terapinya ya operasi kalau katarak itu, karena itu menghalangi cahaya yang masuk. Ganti dengan lensa yang lain, lensa sintetis gitu ya. Dan lensanya yang asli yang dia harus dibuang, harus dioperasi, dipindahkan karena itu menghalangi. Nah ini kelainan organik, bukan refraktif. Contoh lain, irisnya mengalami peradangan, iritis misalnya. Ini walaupun di situ pupil juga mengontrol sinar masuk, ini ketika terjadi iritis, pupilnya tidak bisa menyempit dan melebar dengan baik karena ada proses peradangan di situ, dan nanti akan menyebabkan silau karena cahaya yang masuk tidak bisa diatur. Nah ini kelainannya juga kelainan yang sifatnya organik, tidak pada proses pembentukan cahayanya. Nah kembali ke sini. Jadi pinhole ini kenapa bisa digunakan untuk membedakan apakah kelainan itu organik atau refraktif? Ini karena proses refraksi yang tidak pas. Jadi pembentukan bayangan yang tidak di fovea centralis itu akan menyebabkan bayangan itu kabur. Nah, pembentukan bayangan yang di depan atau di belakang retina ini akan menyebabkan bayangan itu kabur. Ini terjadi karena berkas-berkas cahaya tidak pas membentuk fokus di fovea centralis. Nah, prinsip dari pinhole, kenapa kalau kita mengecek orang yang ini kelainannya refraktif atau bukan atau organik, itu kita meletakkan pinhole di depan mata yang bermasalah. Ini prinsipnya adalah pinhole ini ada yang ini kan lensanya hitam ya. Kita tahu warna hitam itu menyerap cahaya. Kemudian di tengahnya ada bukaannya. Nah, bukaannya atau lubangnya ini untuk cahaya yang tepat di melewati pusat dari mata. Jadi tepat di tengah. Ini prinsipnya sama seperti
pada lensa. Nah, ini biasanya masih ingat ya. Cahaya yang melewati pusat lensa itu diteruskan tanpa dibiaskan. Bentuk lensanya apapun, apakah cembung, cekung, itu kalau ada cahaya yang melewati tengah lensa bagian center, itu maka diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, bagian buka atau apertura dari pinhole ini dia tepat di tengah melewati pusat dari mata, di mana pada pusat mata itu atau aksis mata tadi yang di depan tadi gambar depan itu tepat di fovea centralis, sehingga berkas cahaya yang masuk ke situ ini ya, lihat ya, ini berkas cahaya yang masuk ke dalam lewat apertura ini dia akan memfokuskan bayangan tepat di fovea centralis. Sementara berkas-berkas cahaya yang tidak memfokuskan di fovea centralis akan diserap oleh warna hitam pada pinhole. Jadi kalau ada orang yang bilang ke pasien datang, dok penglihatan saya kabur, kemudian ada pasangkan pinhole, dia kemudian bisa melihat dengan jelas, berarti kelainannya adalah refraktif. Tapi kalau dipasangkan pinhole bayangannya tetap tidak jelas, tetap tidak bisa melihat dengan jelas, kelainannya adalah organik. Jadi nanti mesti dicari, ini kalau kelainannya organik itu yang bermasalah apanya? Apakah korneanya, gitu, apakah sumurnya, apakah di ininya di lensanya yang tadi katakan tadi, atau justru di retinanya. Jadi kelainannya ada di beberapa tempat, kita perlu nyari. Kalau pinhole-nya negatif, kalau positif, oke, berarti ini tinggal kita ini dia kelainannya apakah kelainan yang sifatnya miopi, hipermetropi, atau presbiopi. Jadi kelainan mereka atau astigmatisme justru. Ini kelainan-kelainan refraktif. Nanti kita bahas itu. Nah, kemudian kita lanjutkan peristiwa akomodasi. Jadi mata kita itu perlu berakomodasi untuk melihat benda-benda yang dekat. Nah, prinsip akomodasi itu prinsip optik juga. Cahaya ketika dia datang ke mata dari objek yang jauh, jadi objek yang jauh itu adalah objek yang 6 meter lebih. Jadi benda yang jauh itu benda yang 6 meter lebih dari kita. Itu disebut objek yang jauh. Kita melihatnya adalah melihat benda yang jauh. Nah, ini benda yang jauh, ini cahaya yang masuk ke mata kita itu hampir paralel. Jadi sejajar kayak ini. Nah, sinar yang paralel itu nanti akan dibiaskan oleh lensa ke satu titik yang dinamakan titik fokus. Titik fokus ini jarak dari titik fokus ke pusat lensanya dinamakan jarak fokus. Di mata kita titik fokusnya hanya satu, yaitu di fovea centralis atau di retina. Di mana apapun keadaannya, berapapun jarak benda supaya bisa terlihat jelas harus terfokus di fovea centralis. Nah, ini benda ketika dalam keadaan dekat. Ketika benda itu berada dalam keadaan dekat, berarti kurang dari 6 meter, maka cahaya yang masuk ke mata itu akan bersudut kan? Nah, karena bersudut oleh lensa, dia akan dibiaskan menjauh. Jadi titik fokus pada benda yang dekat itu lebih jauh daripada benda yang jauh tadi, yang paralel tadi. Berkas cahayanya paralel. Itu dia titik fokusnya lebih dekat daripada yang sinar yang mempunyai sudut. Padahal kalau di mata kita titik fokusnya harus di fovea centralis supaya jelas. Jadi titik fokusnya nggak bisa digeser-geser, walaupun benda itu bisa berada pada jarak yang berbeda-beda. Titik fokusnya tetap sama. Oleh karena itu ada mekanisme akomodasi, di mana ketika benda itu berada dalam keadaan dekat, berkas cahayanya bersudut, maka di sini harus ada kekuatan lensa yang lebih besar untuk mendekatkan bayangan ke fovea centralis. Caranya bagaimana? Lensa yang kekuatannya besar adalah lensa yang
cembung atau lebih bundar. Ketika lensa itu lebih cembung atau lebih bundar, maka kekuatannya akan meningkat. Fokus yang di sini itu bisa ditarik ke sini, kembali ke fovea centralis. Oleh karena itu, akomodasi itu adalah peristiwa peningkatan kurvatura dari lensa untuk mempertahankan titik fokus di fovea centralis. Nah, ini lensa. Lensa itu jaringannya elastis, sehingga dia bisa mencembung, bisa memipih. Jadi ini ada salah pengertian juga ya. Nah, ini mahasiswa yang kemarin itu ada yang salah pengertian. Jadi kalau melihat benda jauh, lensanya mencembung. Kalau melihat benda yang dekat, lensanya mencembung. Tidak seperti itu ya. Lensa itu nggak bisa mencembung. Lensa mata itu ya bentuknya kayak gini, hanya bisa memipih dan mencembung. Cuma dua itu saja. Nah, kenapa seperti itu? Karena lensa ini dipertahankan bentuknya oleh dua struktur, yaitu ligamentum suspensorium lentis dan musculus ciliaris. Nah, ligamentum suspensorium lentis itu akan menarik tepi-tepi lambung lensa. Jadi ketika ligamentumnya ini kontraksi, itu akan menarik tepi-tepi lensa ke pinggir. Jadi lensanya lebih tipis. Sementara kalau dalam keadaan kontraksi dari musculus ciliaris ini untuk melihat objek yang dekat, ya. Kalau tadi lensa dalam keadaan pipi itu saat lensa dalam keadaan istirahat. Lensa dalam keadaan istirahat ini artinya tidak ada akomodasi. Benda yang dilihat itu jauh 6 meter lebih. Sementara kalau bendanya dekat, maka gantian musculus ciliaris yang kontraksi. Saat musculus ciliaris ini kontraksi, ligamentumnya istirahat. Saat ligamentumnya kontraksi, musculus ciliaris yang istirahat. Jadi gantian. Saat melihat dekat, musculus ciliarisnya ini kontraksi sehingga akan mengistirahatkan ligamentumnya. Karena ligamentum istirahat, nggak ada yang menarik ke tepi, sehingga lensanya karena elastis ya, dia akan mencembung, memadai ke tengah. Jadi membentuk mencembung seperti ini. Lensa yang mencembung seperti ini kekuatannya meningkat sehingga bisa memfokuskan bayangan ke fovea centralis. Nah, ini peristiwa akomodasi. Jadi ketika melihat jauh, ini juga muskulus yang di ligamentum ini diatur oleh saraf. Seperti yang saya sampaikan tadi, di mata itu parasimpatis yang lebih berperan. Nah, ketika melihat jauh, ini simpatis yang berperan. Simpatis ini fungsinya adalah untuk mengkontraksikan ligamentum suspensorium dan merelaksasikan musculus ciliaris sehingga lensanya menjadi lebih pipih. Jadi ketika melihat benda yang jauh gitu ya, melihat benda yang jauh berkas cahaya yang masuk ke mata kan paralel tadi, dia akan dibiaskan tepat di titik fokus di fovea centralis dalam keadaan bayangan benda itu terbalik diperkecil. Sementara kalau dalam keadaan melihat dekat, misalnya membaca, tadi kan berkas cahaya yang masuk ke mata bersudut, berarti butuh lensa yang lebih besar kekuatannya untuk kembali mendekatkan titik fokus di fovea centralis. Kalau lensa yang tetap dalam keadaan istirahat, maka bendanya tidak jelas. Nah, ini kerja dari parasimpatis, di mana parasimpatis akan mengkontraksikan musculus ciliaris sehingga ligamentum suspensorium akan istirahat. Lensa akan terdorong ke tengah sehingga menjadi lebih cembung, lebih bulat bentuknya. Lensa yang lebih bulat kekuatannya lebih besar. Nah, makanya di sini ketika terjadi benda itu jaraknya berbeda, maka lensa bentuknya juga akan berbeda. Kita bisa buktikan peristiwa akomodasi dengan meletakkan tangan di depan mata. Tangan di depan mata kita lihat gitu ya. Coba diperhatikan benda-benda di belakang tangan itu jadi kabur. Sementara saat kita melihat benda yang jauh di sana, tangan kita nggak lihat kabur, ya kan? Ini berarti lensa itu bentuknya nggak sama ketika melihat jauh sama melihat dekat. Peristiwa akomodasi. Itu buktinya sederhana. Saya tidak melakukan sendiri. Saya itu harus buka
Jadi saat kita membaca, saat kita melihat juga, maka mata kita berkonsentrasi. Mata kita akomodasi, kursi dirasnya konsentrasi. Makanya kalau kita mau membaca terlalu lama kan terlambat, karena ototnya konsentrasi. Otot konsentrasi itu terjadi pecahan dan salah. Nah, jadi pembentukan bayangan yang jelas, baik melihat jauh maupun melihat dekat, itu pembentukan bayangan yang jelas akan terjadi hipokonsentrasi. Jadi bayangan itu jelas kalau titik fokusnya di hipokonsentrasi. Berkat cahaya membentuk bayangan yang jelas hipokonsentralis itu kita interpretasikan sebagai bayangan yang jelas. Nah, jelasnya itu adalah ketika di retina hipokonsentralis itu bayangannya dalam keadaan terbalik di perspektif. Nah, itu kondisi mata normal atau makro. Tapi kadang-kadang prosesnya tidak seperti itu. Ada beberapa kelainan ya yang menjadi kelainan refraksi yang nanti bisa diterapi. Nah, kelainan refraksi itu ada miopi, hipermetropi, presbiopi, dan astigmatis. Nah, miopi ini terjadi. Miopi ini adalah tidak bisa melihat jauh. Jadi kalau melihat jauh ragu, mereka kata di sini kan melihat jauh atau ya, itu miopi. Biasanya yang banyak itu miopi. Kenapa kok banyak miopi nanti saja? Nah, miopi ini artinya di situ berkas cahaya yang paralel masuk ke mata itu akan dibiaskan di depan retina. Jadi fokusnya itu di depan retina. Makanya tidak jelas, kabur. Karena tidak di kornea sentral. Ini terjadi karena mata yang terlalu panjang secara anatomis atau kekuatan lensanya seperti yang ditambah tadi, radius eye tadi itu tinggi, besar, sehingga fokusnya tidak pas di kornea sentral, tapi di depannya. Yang kebalikannya hipermetropi. Kalau hipermetropi ini dia justru lebih lemah. Kekuatan lensanya, kekuatan media refraktannya itu terlalu lemah, sehingga bayangan itu justru jatuhnya di belakang atau bola mata terlalu pendek. Dia tidak pas di kornea sentral. Nah, ini bisa dikoreksi. Membuat bayangan yang seperti ini bisa dikoreksi dengan kacamata lensa tertentu. Kalau miopi ini kan dia butuh pembentukan bayangan yang tepat di kornea sentral. Karena fokusnya di depan, berarti kan butuh lensa yang bisa memundurkan bayangan tepat di kornea sentral sebelah. Berarti butuh lensa yang menyebarkan sinar. Lensa yang menyebarkan sinar atau divergen itu lensa negatif atau lensa cengkok. Ini makanya pada kacamata yang ini lensanya adalah lensa cengkok. Ini negatif berapa? Biasanya gitu kan? Oh, ini negatif saya kok tambah ya? Berarti ini adalah lensanya adalah lensa cengkok untuk ini. Sementara kalau hipermetro ini karena dia kekuatan refraksinya kalau pembentukan bayangan di belakang butuh lensa untuk memajukan bayangan ke depan. Berarti butuh lensa yang mengumpulkan isi. Berarti lensanya ada kebalikannya, lensa positif atau lensa cengkok. Nah, kalau miopi ini lebih banyak kasusnya. Kenapa? Karena begitu kita melihat jauh, nggak jelas. Itu mesti kita ke optik atau ke kacamata. Tapi kalau hipermetro ini jarang. Kenapa jarang? Karena hipermetro itu masih bisa disiasati dengan akomodasi. Jadi akomodasi tadi ingat ya, pada akomodasi itu lensanya bisa menembus sehingga fokus yang di belakang ini bisa ditarik ke depan. Tapi kalau bayangan itu jauh, mestinya kan mata istimewa. Kalau akomodasi itu hanya benda yang benar. Kalau jauh akomodasi artinya muskulus idealnya kontak terus menerus.
dehidrasi ya, bisa positif. Nah ini presbiopi. Presbiopi itu nanti akan mengalami ketika umur dari 40 tahun ke atas, fungsi tubuh itu sudah mulai termasuk di mana? Termasuk juga pada lensa mata akan mulai mengalami proses denaturasi. Jadi keelastisan lensa itu akan menurun. Jadi lensa itu tidak bisa mencembung memilih seperti dulu waktu muda. Kalau waktu muda itu kan elastis, Pak. Selama anak kecil itu lensanya elastis, Pak. Makanya kalau anak kecil itu wajah deket banget itu masih kelihatan. Tapi coba Anda lihat deket banget. Jadi lensa itu nggak bisa sangat mencembung. Mencembungnya terbatas, paling 30 cm itu sudah bagus. Ya. Itu kekuatan akomodasi akan terbatas. Semakin menurun dengan usia. Nah, dari yang kelihatan ini nanti pas usia 40 tahun ke atas, karena sudah mulai akomodasinya sudah jauh lebih kurang. Nah ini berarti dia ketika melihat dekat itu fokus. Kalau presbiopi ini pembentukan bayangannya ketika melihat dekat itu ada di belakang. Sehingga bayangannya kabur. Nah, bayangan kabur di sini ini Oke, kita di sini ya. Jadi ketika bayangan kabur di sini, karena fokusnya di belakang. Nah ini kita perlu lensa juga ya, yang memajukan benda itu, bayangan benda kembali ke fovea centralis. Nah tadi lensa yang tugasnya memajukan bayangan tadi apa? Sama seperti hipermetro, jadi lensanya adalah lensa cembung. Makanya di sini orang yang lensa yang di sini orang yang presbiopi atau yang dia punya gangguan saat membaca atau melihat benda yang dekat, ini dia akan butuh lensa positif atau lensa cembung. Itu yang jadi lensa cembung ini akan memajukan bayangan kembali ke fovea centralis. Nah, ada satu titik di mana ini penderita presbiopi itu kan kelenturan lensanya sudah berkurang. Nah ini gangguannya tidak hanya pada saat melihat dekat, karena lensa itu sangat lensa itu kan berhenti di satu titik ya. Jadi di satu titik di mana dia nggak bisa mencembung lagi, nggak bisa memipih lagi, jadi terbatas. Nah ini akan menyebabkan penglihatan jauh itu juga terganggu. Jadi ada miopinya juga. Nah, makanya di sini perlu, kalau yang penderita seperti ini perlu lensa bifokal. Tadi bifokal itu lensanya dua ya. Jadi yang atas itu untuk melihat jauh itu lensanya lensa cembung. Yang di bawah itu yang melihat dekat itu lensanya lensa cembung. Kalau zaman dulu itu masih kelihatan garisnya ya, tapi sekarang kalau kacamata zaman sekarang itu sudah canggih ya. Batas antara lensa cembung sama cembung itu nggak kelihatan. Waktu itu masih kelihatannya zaman pakai ini ada, masih kelihatan garisnya itu. Lensa yang atas itu lensa cembung, kalau lensa cembung. Nah, ini pelayanannya banyak astigmatisme. Bukan jelas nggak soal saya. Nanti kalau nggak kedengeran bisa ini ya, bisa nggak kedengeran dok, lihat nanti baiknya bekerja lagi. Oke, astigmatisme. Astigmatisme ini adalah keabnormalan infratura atau kelambungan kornea, lensa atau kedua-duanya. Dan ini penderita astigmatisme ini kalau tanpa astigmatisme kayak ini, jadi jelas ya. Emang kalau
tekanan astigmatisme biasanya titik-titik garis-garis vertikal atau horizontal vertikal. Jadi kayak mungkin di sini ada ya, yang pakai kacamata ada yang mencanya tepung sama mencanya garis sama sini. Jadi rambangnya same. Ya. Nah itu terjadi karena kurvatura yang tidak seimbang antara kornea bisa berubah. Nah ini mengakibatkan bayangan ini berkas cahaya itu nggak satu titik ketika sampai ke kornea sentralis. Ya, bayangannya akan kabur juga. Nah ini makanya butuh lensa yang bisa memperbaiki kurvatura yang tidak seimbang tadi. Jadi kurvatura yang seimbang itu misalnya di kornea itu kan idealnya ya, kornea itu kan bulat sempurna. Jadi kayak bola potong itu kan kayak gitu harusnya. Tapi kan memang ada yang tidak seperti itu, ada yang ojol, ada yang lagi. Nah ini menyebabkan astigmatisme ini karena pembentukan bayangan tidak pas di fovea sentralis. Nah ini makanya nanti akan dideteksi aksis mana yang mengalami dulu. Nanti akan dibuat lensa silindris yang untuk memperbaiki aksis. Kayak ini, ilustrasikan kayak gini. Nah ini akan memperbaiki aksisnya sehingga pembentukan bayangan akan kembali ke fovea sentralis. Nah berikutnya aquasumor ini salah satu dari aquasumor. Nah ini pembentukannya. Jadi fungsinya aquasumor ini sebenarnya untuk mengisi kornea, lensa, dan okulus, dan juga untuk mempertahankan tekanan intraokular. Kemarin mungkin di skillet ya sudah diajari juga bagaimana cara mengukur tekanan bola mata ya, tekanan bola mata yang cara diraba manual. Kalau diraba manual itu sering salahnya ya, karena itu subjektif. Tapi paling tidak kan kalau kebiasaan itu bisa, oh ini terlalu normal, oh ini terlalu keras. Nah itu sebenarnya kalau tekanan intraokular itu pakai alat kalau yang video. Kalau tekanan intraokular ini bertambah, itu biasanya makanya keras. Nah keras ini karena aquasumornya berbeda. Nah aquasumor ini diproduksi oleh badan siliaris. Nah ini lewat proses transformatif difusi dari elektrolit dan materi-materi yang ada di sekitar. Jadi ini yang pertama adalah proses transport aktif dari natrium dari laut sekitar. Kemudian natrium ini dia nanti kan dia yang positif. Dia nanti akan menarik klorida dan bikarbonat. Yang selanjutnya akan menarik osmosis air. Nah, selanjutnya nanti juga ada difusi fasilitasi dan transport aktif dari asam amino, asam ascorbat, dan glukosa. Jadi aquasumor isinya macam-macam. Nanti akan disekresikan oleh badan siliaris ini menuju ke kamera ocular posterior di sini, kemudian nanti dia akan lewat pupil sampai ke kamera ocular anterior. Nah, nanti setelah sampai di sini dia akan direabsorpsi. Jadi tekanan intraokular itu dipertahankan stabil oleh produksi dan reabsorpsi dari aquasumor yang sini. Prinsipnya itu. Kalau nggak normal, apakah ini produksi atau reabsorpsi, maka akan mempengaruhi aquasumor yang ada di situ, sehingga bisa terjadi peningkatan tekanan intraokular. Nah ini contohnya ya. Kalau produksinya berlebihan, aquasumor yang berlebihan itu tekanan intraokular akan naik. Tekanan intraokular yang berlebihan ini bahaya karena ini akan menimbulkan yang namanya glaukom. Glaukom itu bisa menimbulkan kebutaan. Kenapa? Kalau sebab glaukom itu sebabnya salah satunya adalah karena tekanan intraokular yang naik itu risiko terjadinya glaukom. Kenapa? Karena saat tekanan intraokular itu naik, aquasumor yang berlebihan, aquasumor produksinya berlebihan, itu akan menyebabkan tekanan intraokular naik. Tekanan intraokular naik ini akan menyebabkan penekanan kemana-mana termasuk ke
Nah kalau di situ tertekan kebebasan formnya rusak, bisa terjadi kekerasan. Makanya biasanya kalau orang yang glaukom itu lama membiarkan menyempit, lama menyempit itu kemudian kalau sudah parah, gitu, ketahuannya itu kalau orang misalnya jalan kesandung karena yang di lama kelihatan yang menyempit di bawah itu nggak kelihatan, jadi dia kesandung, sering jatuh. Ini salah satu gejala dari itu. Jadi dia makin parah itu udaranya lorong. Tapi di sini sudah nggak jelas. Itu karena ini salah satunya risikonya karena tekanan ya. Itu kalau produksinya berlebihan. Kalau masalahnya reabsorpsi, contoh ada benda asing atau misalnya ada darah yang menghalangi penyerapan dari aquasumur. Makanya ya orang misalnya jatuh kena kepala, pas kena mata, kemudian pembuluh darah mata itu pecah, kita harus waspada. Kalau ada pasien yang itu harus waspada. Lihat jendela darahnya itu di kamera maupun di koridor menutupi lampu. Kalau di situ jendelanya menutup ke situ, ini akan mengganggu reabsorpsi dari aquasumur. Kalau mengganggu, berarti nanti aquasumur numpuk di situ, tekanan di dalamnya naik juga. Jadi walaupun sederhana, kalau ada jendela darah di mata itu harus waspada. Kalau ada pasien dengan itu harus waspada. Kita harus yakinkan bahwa jendela darah itu tidak menutupi aquasumur, tidak menutupi tekanan sedang. Iya. Jadi ini kan reabsorpsinya dari trabekula ke kanalis gland, kemudian akan masuk ke sinus venosus. Kalau itu tertutupi, maka aquasumurnya numpuk, kamera vaskular anterior, kemudian ke posterior, kemudian ke pembuluh mata dan termasuk ke retina. Resiko juga. Ya. Jadi nanti kalau ada pasien datang dengan perdarahan pada mata, kita harus waspada. Darah-darah yang trabekula ya harus segera dihilangkan, diambil dengan operasi. Ini operasi itu. Nah nanti situ itu cepat-cepat sudah dipindahkan atau orang itu juga terjadwal sama situ. Nah takutnya ini nanti akan menimbulkan mana-mana karena tekanan trabekula yang karena aquasumurnya tidak bisa. Oke, berikutnya kita masuk ke retina. Nah, retina ini ada dua lapisan yang berpigmen dan lapisan saraf. Lapisan berpigmen seperti namanya pigmen terpoler itu karena dia kaya pigmen melanin yang sama yang menyebabkan warna kulit. Jadi pigmen melanin di sini ini fungsinya adalah untuk mengabsorpsi sinar dan mencegah kemandulan di dalam mata. Jadi cahaya yang berlebihan masuk ke mata itu nanti diserap oleh lapisan pigmen supaya tidak menimbulkan kemandulan kemana-mana. Kemandulan kan nanti membutuhkan bayangannya jadi tidak karuan, bayangannya jadi kaku. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan normal, misalnya normal itu tidak masalah ya. Tapi pada orang yang misalnya kurang, contohnya adalah albino, orang albino itu kan karena ini ya ada efek gangguan pada bagian tertentu yang mengatur produksi dan metabolisme melanin. Ini menyebabkan melaninnya jadi tidak normal. Ada yang punya tapi tidak banyak. Nah melanin itu kan kalau di mata itu menyebabkan dia melanin ini membentuk layar hitam ya, pigmen. Tapi bila saat itu menyerapkan. Yang kedua memberi warna ini. Nah ini kalau pada orang albino dua-duanya ini pigmennya kurang, sehingga apa yang terjadi? Cahaya yang berlebihan masuk ke mata tidak bisa diserap oleh pigmen melanin. Dia akan menyebabkan kemandulan kemana-mana. Irisnya dilewati cahaya bisa diserapkan cahayanya karena dia kurang pigmen melanin, sehingga nanti akan menyebabkan kemandulan juga dari kemana-mana. Sehingga penglihatannya akan menurun,
Dan ini suka dikoreksi, karena kalau yang tadi organik. Makanya pada orang ini biasanya kelihatannya memang dia maksudnya ya, kasihannya dari situ, memang nggak bisa dikoreksi. Kemudian yang kedua, lapisan darat. Nah, lapisan darat ini isinya fotoreseptor. Fotoreseptor ini adalah sel yang tugasnya mendeteksi sinar yang masuk ke mata dan nanti akan mengirimkan sinyal ke saraf. Selanjutnya dikirimkan dari saraf ke otak. Nah, sel fotoreseptor ini ada dua, sel batang sama sel kerucut. Dimana sel batang sama sel kerucut itu bentuknya ya kerucut sama batang. Ini disebut sel rod sama sel kon. Ini yang mentransduksikan sinar cahaya ada dua itu fotoreseptor. Sementara sel-sel yang lain itu juga banyak, yaitu sel yang tugasnya mentransduksi dan memproses sinyal ada sel pupuk, sel ambilon, sel sentral dan sel ambulon. Ini lapisan dari retina ini ada dua, lapisan yang berpigmen dan lapisan sel. Lapisan berpigmen ini di belakang, ya. Kemudian di sini yang lapisan yang untuk transduksi sinar, lapisan saraf itu ada 5 lapisan. Yang pertama ini outer nuklear. Ini tempat dari sel fotoreseptor batang dan kerucut. Kemudian yang kedua lapisan berikutnya adalah outer plexiform. Outer plexiform ini adalah tempat sel fotoreseptor bersinar dengan sel bipolar. Dan di situ nanti ada sinar bergerak dari sel-sel horizontal. Jadi sel horizontal itu menghubungkan antara sel kerucut sel fotoreseptor satu dengan sel fotoreseptor yang lain. Jadi dia bisa membagikan informasi juga ke sel atau sel lain. Kemudian yang lapisan berikutnya adalah sel inner nuklear. Inner nuklear ini tempat badan sel dari sel bipolar. Kemudian yang inner plexiform di sebelah sini. Ini inner plexiform ini tempat sinar antara sel bipolar dengan sel ganglion. Dan juga ada sel horizontal, sel amatrin. Kalau horizontal yang di sini. Di sini sel amatrin. Sel amatrin ini menghubungkan antara sel ganglion satu dengan sel ganglion lain. Dia juga bersinar dengan sel bipolar. Nah, lapisan yang terakhir ini adalah sel ganglion. Sel ganglion ini nanti aksornya akan membentuk nervus optic. Nah, cahaya itu datangnya dari mana? Cahaya yang masuk ke mata itu datangnya dari sini. Ini masuk ke sini, kemudian akan dideteksi oleh fotoreseptor. Nah, nanti fotoreseptor akan mengirim sinyal dari sel bipolar ke sel ganglion ke nervus optic seperti ke otak. Jadi berlawanan prosesnya. Ini arah cahaya masuk, ini arah memproseskan sinyal. Nah, Anda lihat di sini kalau cahaya masuk ke sini harus dideteksi oleh fotoreseptor ini. Tapi Anda lihat di sini kalau masuk ke sini, ini kan cahaya ini akan melewati berbagai macam lapisan dengan sel-sel yang macam-macam ini baru bisa mencapai. Jadi nanti ini sebenarnya dia melewati banyak lapisan, ini juga mengurangi deteksi dari fotoreseptor. Oleh karena itu nanti ada tempat di retina di mana lapisan-lapisan yang bawahnya ini dia akan pergi. Jadi ada bentuknya itu bentuk seperti cekung. Bentuk seperti cekung di mana nanti sel ganglion, sel bipolar ini akan pergi. Jadi akan menggeser ke pinggir. Ini menyebabkan cahaya itu bisa langsung mencapai fotoreseptor. Ini tepatnya dinamakan foliasi. Dan di tempat tersebut, makanya saya berulang-ulang tadi, bayangan yang paling jelas adalah di fovea centralis. Karena cahaya dia akan diterima fotoreseptor secara langsung, tidak perlu melewati lapisan-lapisan sel-sel saraf yang lain. Dan fovea centralis itu ada alasan yang lain kenapa di situ dia kelihatan yang paling kecil. Karena konsentrasi dari sel kerucutnya paling banyak dibandingkan
Nah, ini struktur dari fotoreseptor. Sel itu bentuknya kayak gini, ya memang ada sel batang itu bentuknya, tapi sebenarnya strukturnya sama. Terdiri dari 3 lapisan, outer segmen, inner segmen, sama sinapsis. Nah, outer segmen ini pigmen merahnya ya, jadi di belakang sini ada pigmen merah. Kemudian bagian dari outer segmen dari sel fotoreseptor itu menggunakan membran di membran membran dari lapisan melanin. Nah, outer segmen itu terdiri dari diskus-diskus untuk diskus ini isinya pigmen fotosensitif yang namanya rhodopsin. Nah, rhodopsin ini ya ini bentuknya. Rhodopsin ini terdiri dari 2 struktur, yaitu sisa retinal. Retinal sisa karena di asistensi itu sudah rhodopsin itu kan ada terdiri dari 2 struktur, retinal sama opsin. Nah, retinalnya adalah jadi untuk memahami peristiwa deteksi sinyal cahaya oleh fotoreseptor. Bentuknya melengkung kayak gini, ya kayak namanya cis. Tiap kapalnya gampang gitu. Nah, ini cis ini ya, ini dia pas dengan opsin, jadi punya reseptor gitu. Jadi dia melekat sempurna ketika tidak ada cahaya. Nah, ini rhodopsin ini dia akan letaknya di membran diskus ini sebagai protein transmembran. Jadi dia menembus membran. Nah, ini banyak, ini rhodopsinnya banyak. Ini yang inner segmen ini ada mitokondria, nukleus. Ini adalah organel yang tugasnya mendukung transduksi sinyal energi, gitu ya. Kemudian untuk pembentukan ATP, untuk operasi untuk pigmennya bagaimana, pembentukannya itu ada di mitokondria. Kemudian sinapsis ini sinapsis ini tempat dari postsinaptik sel fotoreseptor bersinap dengan sinaptik dari sel ini. Nah, sel fotoreseptor sama batang itu sebetulnya sama, hanya yang membedakan ini. Pertama, sel batang itu dia berfungsi kepemilikan gelap terang, itu tidak warna tertentu, warna kalem. Sementara yang sel fotoreseptor ini, sel fotoreseptor itu ada 3, merah, hijau, sama merah, hijau, biru ya. Nah, ini makanya dia bisa mendeteksi warna dengan sensitif. Nah, kalau sel batang ini dia sensitivitasnya rendah. Sensitivitasnya tinggi. Sel batang itu sensitivitasnya tinggi, sementara sel itu sensitivitasnya rendah. Sehingga sel batang ini yang akan berfungsi ketika dalam keadaan hilang cahaya minimal. Itu yang nangkep yang sensitif adalah sel batang. Sementara sel itu tidak berfungsi dalam keadaan hilang. Karena sensitif rendah. Walaupun sensitif, sel batang itu ketajamannya rendah. Kenapa? Karena proses sinyalnya, pemrosesan sinyalnya itu tidak sedetail pada sel telur. Karena banyak sel batang menyampaikan informasinya ke satu sel yang jadi rame-rame. Orang rame yang nggak jelas. Sementara kalau
bisa mendeteksi warna. Itu karena warna itu punya gelombang yang panjang gelombangnya. Jadi bisa mendeteksi warna merah, oh ini warna biru, oh ini warna biru. Itu tergantung pada gelombangnya. Otak menginterpretasikan sebagai warna ini. Fotoreseptor menerimanya sebagai ini panjang gelombang. Nah, sel batak itu sensitivitas ketajamannya rendah karena panjang gelombang ini bisa dideteksi terbatas dibandingkan sel kerucut. Sel kerucut pun juga terbatas ketika pada warna tertentu, misalnya merah, merah itu yang mendeteksi pada gelombang segini sampai segini. Kalau yang biru sampai ini, kalau hijau ini sampai sini. Jadi panjang gelombangnya sendiri-sendiri yang dideteksi oleh. Nah, ini kan kalau ada tiga, merah, biru, hijau. Nah, kalau kuning gimana? Nah, kuning itu cara mendeteksinya. Ketika ada warna kuning, ini berarti ada dua sel kerucut yang terekspirasi. Merah sama hijau. Yang biru tidak. Dan ini dideteksi sebagai kuning ketika prosentase 83% sel hijau dan 83% sel merah yang terekspirasi. Jadi prosentasenya sama antara sel kerucut merah sama sel kerucut hijau. Otak mendeskripsikannya sebagai kuning. Tinggal berapa persen sel yang terekspirasi yang mengirim informasi. Kebetulan nanti yang mereka yang mengatakan ini warna kuning, ini warna biru, ini warna violet, ini warna pink. Dan sel kerucut mana yang terekspirasi dan berapa prosentase. Nah, pemahaman tentang sel kerucut tadi itu dia sudah ini buta warna itu dapat kita pakai sinyal bisa mendeteksi bermacam-macam buta warna. Nah, ini karena ada ini ya titik-titik yang dibentuk dengan warna-warna yang berbeda. Dan itu ada kuncinya saya juga bapak. Jadi ada kuncinya, kalau nggak bisa baca plate yang ini berarti buta warna. Nah, ini buta warna itu ada dua macam ya. Digolongkan menjadi dua macam. Ada yang dia punya 3 sel kerucut, tapi salah satunya sama. Ada yang tidak punya salah satu. Dia terbuka yang sifatnya lemah. Ada yang tidak punya. Nah, ini tergantung warnanya. Yang tidak punya yang mana atau yang mau yang mana. Rotan itu merah, gituan itu yang hijau, trintan itu yang biru. Ini kemarin sudah menyebut waktu juga. Kita nggak tahu. Nah, yang mungkin perlu dipahami ini adalah buta warna itu diturunkan lewat kromosom. Jadi ini resesif. Resesif itu maksudnya lemah. Jadi kalau tidak ada misalnya ada dua lemah itu tidak mendominasi. Jadi kalau itu salah satu saja sudah mendominasi. Nah, ini diturunkan lewat kromosom. Nah, makanya wanita itu bisa bersifat jarang ya. Wanita itu jarang dia lawan. Kebanyakan kaya. Kalau laki-laki tidak ada. Laki-laki itu dilawan ada kayak dia dilawan anak-anak. Kenapa? Ini. Karena ini kromosom ya. Jadi kalau wanita itu punya 2 kromosom. Kalau laki-laki dia 1. Nah, ini bisa ya. Wanita carrier buta warna menikah dengan laki-laki buta warna. Kira-kira anaknya buta warna.
ini ada wanita. Ini ketemu hormon. Iya. Ini macam-macam anaknya ini. Jarang ya. Wanita yang dilakukan itu berarti ayahnya yang satu, yang ayah itu baru anaknya. Yang perempuan, yang laki-laki pasti jawabnya atau belajar kayak dari sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mekanisme fotoreseptor. Fotoreseptor ini ketika ada cahaya, maka lokan dari cahaya akan membuka informasi konfigurasi dari tadi retina yang semula cis menjadi trans. Cis tadi kalau gampang apa cis itu melengkung T. Jadi kan kayak ini melengkung. Kalau trans itu dia konfigurasinya lurus. Nah, karena opsin itu maunya hanya pada yang cis, karena dia reseptornya itu pasti menjadi cis. Ketika dia menjadi bentuk trans karena ada cahaya tadi, maka nggak pas lagi bentuknya, karena nggak pas lepas. Nah, peristiwa lepasnya retina dengan opsin di retina disebut blinking. Nah, trans retina itu nanti bisa kembali bentuknya menjadi cis lewat enzim isomerase dengan bantuan pembentukan. Dan nanti kalau sudah jadi cis lagi ya nanti dia kan pas lagi dengan opsin, sehingga nanti akan melekat di opsin membentuk adopsi. Jadi proses tinggalnya proses yang lebih rumit itu. Jadi kalau proses yang lebih rumit itu adopsi ini tidak terus bijinya itu akan pisah gitu, tapi bertahan. Jadi produksi ini ketika kena sinar cahaya itu nanti akan terjadi peristiwa bridging yang bertahan dari mulai produksin, pembioproduksin, metaroduksin 1 sampai metaroduksin 2. Metaroduksin 2 ini yang menyebabkan perubahan listrik pada membran. Jadi menyebabkan perubahan potensial. Nah, ini akan menyebabkan pengiriman sinyal ke neurosynapses, kemudian ke komponennya. Nah, metarodopsin ini berarti di sini retina sudah jadi trans. Nah, trans retina bisa dengan opsin. Nah, trans retina ini kalau kita mengajar isomerase juga dia bisa berubah lagi menjadi cis bersatu lagi membentuk produksi. Nanti kena sinar cahaya akan bridging. Nah, ini nanti akan mempengaruhi adaptasi dan adaptasi. Jadi kalau paham ini nanti paham adaptasi. Kemudian transretina ini nanti akan berubah menjadi transretinol. Kalau dia peristiwa bridgingnya berubah, misalnya cahaya yang banyak berada di tempat terang dan panas, kan proses bridgingnya terus. Transretina kalau tumbuh dia akan berubah menjadi transretinol atau vitamin. Nah, vitamin tadi disebut di mana? Vitamin A disebut di mana? Di slide yang tadi. Dan lapisan retina itu ada dua, lapisan ini sama lapisan saraf. Vitamin A ini tadi praktikum itu maaf prioritasnya malah sulit. Ya loh, buka asisten kok bisa sampai situ juga kan? Ya kan? Jadi di mana? Di lapisan
berubah menjadi retina, bersatu lagi membentuk kortex. Jadi vitamin A ini menyediakan pigmen fotosensitif. Makanya vitamin A itu penting dalam jumlah yang cukup agar penglihatan kita jelas. Karena itu biasanya dulu zaman kecil sudah dilihat makan wortel yang kaya vitamin A biar penglihatan kita seperti itu. Nah ini Anda sudah tahu prosesnya. Jadi dari vitamin A itu kok bisa penglihatannya jelas kenapa? Ya, makanya kalau kekurangan vitamin A jadi masalah. Sekarang jarang ya, karena orang sekarang di sini itu kalau nggak ada yang nutrisi di negara kita, di negara kalau kekurangan gizi yang juga cukup defisiensi vitamin A ini akan menyebabkan penyakit yang namanya rabun senja. Jarang yang paling cuma paling banyak, tapi dia pasiennya juga karena jarang sekali. Dulu zaman dulu pas kalau masih sulit di masih kurang itu sering terjadi rabun senja. Jadi orang rabun senja itu kalau terangnya ini siang pagi siang itu nggak masalah, dia jelas menjelang maghrib. Nah itu baru penglihatannya langsung. Ini vitaminnya kurang. Jadi mekanismenya ingat ya. Tadi kan yang ketika dalam keadaan udara itu yang fotoreseptor yang berfungsi apa? Kata apa? Batang. Nah sel batang ini kan berarti terbatas karena sel bentuknya nggak aktif pada saat gelap. Ketika sel batang ini aktif dengan cahaya yang minimal, itu kan dia butuh produksi yang cukup. Sel batangnya banyak, tapi produksinya nggak ada apa-apa. Nah, makanya vitaminnya, kalau vitamin kurang, produksinya terbentuk juga kurang. Makanya penglihatannya jadi kabur. Harusnya nggak masalah karena ada bantuan yang muncul. Rasanya itu pas malam, nah sudah akan yang aktif pada saat penglihatan. Ini mekanisme gerakan. Ini mekanisme gerakan itu kita perlu memahami fotoreseptor itu dalam dalam kondisi gelap. Dalam kondisi gelap ini kan produksi itu masih utuh. Jadi retinanya masih nah kalau masih bersatu seperti ini protein transisi dia terikat di luar. Ini dia nggak lama-lama, jadi nggak aktif ini. Berakibat tidak aktifnya fosfodiesterase. Fosfodiesterase ini tugasnya adalah merubah siklik guanosin monofosfat C menjadi 5-C. Nah, CGMP ini dia melekat ke gerbangnya A. Nah, kalau melekat ke gerbangnya A seperti ini dan menyebabkan pembukaan channel mesin agak kelihatan. Kalau ada molekul kimia yang melekat ke suatu gerbang dan menyebabkan pembukaan gerbang, maka gerbang itu disebut chemical bonding atau molecular. Akhirnya kenapa? CGM. Berarti apa? Berarti apa? Chemically atau apa? Chemically channel. Jadi NA channel yang di sini ini adalah chemically channel. CGM itu juga adalah. Jadi ketika ada pengenalan CGM gerbang NA ini, maka gerbang NA akan membuka. Akibatnya apa? Natrium masuk ke dalam. Natrium yang masuk ke dalam akan meningkatkan potensial membran di situ. Ada apa potensial membran meningkat? Berarti terjadi peristiwa depolarisasi. Jadi dalam keadaan gelap fotoreseptor justru depolarisasi. Sementara dalam keadaan terang
sehingga PDE akan mengubah C dan P menjadi 5D. Karena berubah C dan P ini, maka tidak bisa lagi mengikat gerbangnya A. Akibatnya gerbangnya hanya nutup. Karena nutup, maka tidak ada angka yang sel fotoreseptor dalam keadaan hiperpolarisasi. Jadi potensialnya rendah, potensialnya rendah disebut sebagai hiperpolarisasi. Nah, ini adaptasi dilakukan. Yang dimaksud adaptasi dilakukan itu adaptasi ketika kita berpindah dari ruangan yang gelap, tempat yang dingin cahaya, ke tempat yang terang atau tempat yang banyak cahaya atau bayangan. Nah, adaptasi gelap. Adaptasi gelap terjadi ketika dari cahaya yang terang masuk ke ruangan yang gelap. Cahaya yang banyak intensitasnya tinggi ke cahaya yang sedikit intensitasnya rendah. Ini biasanya rasanya benar-benar udah dari panas terik gitu ya, kalau masuk rumah agak kelihatan apa-apa dari kabur. Nah, kabur ini kan ini sel kerucut dan sel batang itu saat dalam kondisi cahaya yang terang kan bridging semua. Proses bridgingnya berlebihan sehingga sini produksinya kurang. Ditambah lagi pupilnya masih konstriksi saat dari tempat yang terang. Pupil yang konstriksi butuh waktu untuk menyesuaikan cahaya di tempat yang gelap. Nah, berikutnya setelah sampai di tempat yang gelap, nanti kan lama-lama kita jadi terbiasa ya. Terbiasa itu artinya nanti kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita makin jelas. Ini adalah adaptasi gelap. Kenapa adaptasi? Karena saat seseorang itu di dalam suatu kegelapan, ketika tadi bridging itu kan menyebabkan transretinal itu lumpuh. Transretinal yang lumpuh akan diubah menjadi transretinal atau vitamin. Jadi saat terang itu simpanan vitamin A. Simpanan vitamin A ini ketika kita berada dalam keadaan gelap akan dikonversi kembali ke retina sehingga menyediakan produksi kembali. Produksi ini yang nanti akan terpicu lagi ketika terpicu oleh sinar. Walaupun sinarnya itu minimal, dalam keadaan gelap ada sinar. Dan itu nanti akan menghasilkan sel batang. Sehingga kita akan bisa mengenali warna, akan mengenali benda-benda sekitar situ, walaupun warnanya tidak jelas karena pada saat dalam keadaan gelap kan sel fotoreseptornya benar-benar berfungsi. Sebaliknya, adaptasi terang. Adaptasi terang ini contohnya kalau dari tempat gelap tadi kembali ke tempat yang terang. Rasanya gimana? Silau, ya kan? Nah, silau ini karena saat dalam gelap itu sel fotoreseptornya tidak berfungsi, ya kan? Saat menuju ke terang, itu kan dia masih dalam keadaan tidak aktif. Kemudian yang satu-satunya yang fotoreseptor yang masih aktif saat dalam keadaan gelap adalah sel batang. Tapi sel batang yang sudah produksinya kurang, ya. Sehingga sama juga ketika sampai di tempat terang tidak bisa mengenali warna dan bentuknya sendiri. Ditambah lagi saat dalam keadaan gelap, bentuknya dilatasi. Kalau nggak terang, dia jadi masuk ke gelap. Nah, saat berada pada keadaan terang, disitulah mulai terjadi adaptasi terang. Adaptasi terang itu, dia sel fotoreseptornya mulai berfungsi. Kemudian sel batang itu juga mulai berfungsi ketika vitamin A yang tidak disimpan banyak tadi, kemudian itu juga produksi. Ini juga yang berfungsi. Kemudian pupilnya mulai menyesuaikan cahaya. Jadi dosis. Nah, ini karena kita juga akan semakin sensitif. Jadi warna benda itu akan lebih jelas karena sensitivitasnya menurun ketika
punya hubungan menghambat. Jadi inhibisi posinatif. Karena bipolar menghambat neurotransmitter yang tidak dilepas dan stadion. Nah ini stadion akan mengirim sinyal ke otak, oke, nggak bisa lihat karena tidak aktif. Nah kemudian kalau yang terang kebalikannya di sini justru malah akan hiperpolarisasi sehingga tidak ada neurotransmitter yang menghalangi atau menghambat sel bipolar. Sel bipolar akan mengeluarkan neurotransmitter untuk mengaktifkan sel ganglion sehingga dari ganglion dipolarisasi akan terjadi pengiriman potensial aktif lewat nervus. Nah ini blind spot. Kemarin waktu blind spot ya, ternyata tidak juga yang besar. Daya mikro bagus. Oh ya, banyak ternyata besar. Tapi kenapa kok kita nggak bisa lihat? Walaupun mata kita ditutup satu, kok nggak kelihatan titik buta? Biasanya waktu diperiksa. Ini karena titik buta itu kenapa nggak bisa lihat di situ? Karena luasnya jelas dan itu ada retina. Jadi tidak ada foto serpongnya, kalau ada foto serpong terbuka. Nah kenapa kalau tidak terbuka, kita menunjuk salah-salah mana? Karena kortek ini nanti akan mengisi. Jadi menginterpretasikan titik buta itu berbeda. Jadi mengisi dengan benda yang berisi buta. Jadi interpretasinya ada beda. Kita bisa menginterpretasikan baik. Itu yang ada di otak kita. Nah di otak itu dikenali sebagai tidak ada tidak boleh ya, tapi di proses proses nah ini kalau tidak sampai kelihatan berarti sudah normal. Sementara karena glaukom itu kan seperti lain sehingga nanti akan melebar bentukan karena kornetnya sudah nggak bisa pindah. Nah ini jarak penglihatan. Jarak penglihatan ini mungkin agak rumit ya, tapi sebenarnya sederhana. Jadi retina, retina itu bisa dibagi menjadi bagian nasal dan lateral. Di bagian itu nasal, bagian lateral itu adalah yang lateral. Nah, retina bagian nasal dan retina bagian nasal dan retina bagian temporal itu akan mengirimkan sinyalnya berbeda. Lihat, retina bagian temporal ini akan mengirimkan jarak sinyalnya ipsilateral ke korteks penglihatan. Jadi mata kanan retina bagian temporal itu akan mengirimkan jarak ke korteks kanan, korteks primer. Sementara kalau yang medial atau nasal itu nanti kan ada crossing over mediastinal nervus opticus. Jadi retina bagian nasal ya di mata kiri itu akan mengirimkan jarasnya ke korteks yang bawah. Di mata kiri kirimnya yang mata kanan, kirimnya ke korteks kanan. Yang mata kanan mengirimnya ke korteks penglihatan kiri karena ada crossing over. Dan ini ya, retina itu nanti akan sel ganglion itu kan aksonnya itu nanti akan menjadi nervus opticus. Nervus opticus ini tadi ada yang jarasnya yang bagian di crossing over dan ini chiasma nervus opticus. Sementara yang bagian temporal dia akan diteruskan di lateral. Ini nervus opticus meneruskan ke tractus opticus. Tractus opticus nanti sebagian akan mengirimkan sinyalnya ke ini nukleus genitulatum lateral di thalamus. Kemudian nukleus genitulatum lateral akan mengirimkan sinyal lewat radiasi optik ke korteks penglihatan. Nah, tapi ada jarak yang lain di sini. Jadi tractus opticus itu akan
mengirimkan sinyal ke ini nukleus colliculus superior, itu yang mengatur pergerakan gelombang. Kemudian ada nukleus pretektal, nukleus pretektal kalau kita bicara tentang refleks kumir, refleks kumir itu bisa direct dan indirect. Jadi bisa pupil yang satu disinari, pupil yang satunya ikut meiosis. Itu antara lain diatur oleh nukleus pretektal. Kemudian ada lagi di sel ganglion itu ada yang fotosensitif. Itu nanti akan mengirimkan sinyal ke nukleus suprachiasma. Dan nukleus suprachiasma ini nanti akan mengatur irama sirkadian. Jadi irama sirkadian ini kapan kita bangun, kapan kita tidur. Nah, karena nukleus suprachiasma ini nanti akan menyebabkan pelepasan melatonin ini nanti yang akan membantu kita tidur. Makanya disarankan kan kalau tidur itu baiknya pakai lampu yang dimana atau gelap itu malah ya, karena itu membantu sekresi dari melatonin. Melatonin membuat tidurnya nyenyak. Makanya kalau nanti tangannya kalau mau tidur jangan mainan HP. Kita jadi ngantuk. Karena melatoninnya jadi mabuk juga. Jadi nggak berfungsi lagi. Nggak bisa keras, nggak jadi ngantuk. Itu ya irama sirkadian. Irama sirkadian yang teratur ini akan mengatur fungsi seluruh tubuh. Makanya kita perlu bangun dan tidur teratur. Kapan penglihatan? Apa pandangan? Kemarin terakhir juga kapan pandangan? Pakai ini ya, pakai macam-macam warna ya, putih, merah, biru. Dan ini juga itu sebenarnya maksudnya untuk mewakili 3 fotoreseptor. Ini ada kuning juga sama kita ya. Nah ini ketika kita tahu jelas penglihatan, maka kita akan tahu ketika ada kelainan lapang pandangan. Nah kelainan lapang pandangan ini bisa separuh kayak ini namanya demi-anokia. Itu kalau sifatnya dia sama, bilang penglihatan pada salah satu sisi, tapi sisinya sejajar. Jadi ini bagian, misalnya mata kiri, mata kanan. Ini bagian yang mata kiri bagian nasal sama temporal sama mata kanan. Ini berarti pada sisi yang sama. Ini namanya konjuntivus. Kalau yang seperti ini sama-sama bagian nasal, mata kiri dan mata kanan itu heterogeneous. Nah, kehilangan penglihatan pada lapang pandangan ini tergantung pada ini anonia itu tergantung pada bukan pada retinanya ya, karena retinanya retina ini kan ada lagi bagian temporal sama bagian nasal. Nah retina bagian temporal itu akan menerima bayangan di lapang pandang yang bagian nasal. Sementara retina bagian nasal itu menerima bayangan dari lapang pandang bagian temporal. Kebalikannya. Makanya kita harus hati-hati kalau ada bagaimana kita ini misalnya ada gangguan di nervus opticus. Nervus opticus ini kan dia menerima cairan sinyal dari retina bagian temporal dan retina bagian nasal. Di mana retina bagian temporal itu menerima lapang pandang bagian yang nasal. Sementara retina bagian nasal itu menerima lapang pandang dari bagian temporal. Sehingga kalau ada kerusakan nervus opticus kiri, maka butanya ya buta mata kiri. Sementara kalau dia nervus opticus bagian tengah, dilihat di sini berarti ada porsi motor yang harus retina dari jarak retina bagian nasal. Retina bagian nasal, mata kanan sama mata kiri kan sama-sama menerima dari lapang pandang temporal kanan dan kiri. Makanya di sini butanya adalah di bagian temporal di kanan sama mata kiri.
Terus bukannya bagian. Kalau ini kan yang ditekan bagian yang asal. Nah, bagian tengah. Ini kan bagian tengah yang bagian close cover. Mata kanan sama mata kiri. Dan kalau yang di kiri kanannya, yang tengah normal. Jadi apakah bagian buka bagian? Berarti kan yang ini kan ini. Berarti yang mana ke sini sama ke sini. Berarti mata kanan itu bagian yang retina temporal. Retina temporal mata kanan dan mata kiri, ya kan? Nah ini menerima lapang kelihatan dari bagian asal mata kanan sama mata kiri. Berarti butanya yang di sini. Asal mata kanan sama asal mata kiri. Nah kalau ini, kalau tragus opticus yang benar, misalnya di kanan tubuh, bisa kanan trauma, bisa kanan infeksi. Ini menyebabkan gangguan di tragus opticus bagian kiri. Tragus opticus bagian kiri itu kan menerima dari retina bagian temporal mata kiri, dan ini ada porsi motor di sini bagian asal mata kanan retina atau bagian kiri. Nah berarti nanti butanya yang temporal kan menerima dari lapan pada asal mata kiri, berarti buta pada asal mata kiri. Dan ini karena bagian asal itu menerima dari temporal sini, maka butanya adalah di bagian temporal mata yang. Nah ini sama ini bedanya. Ini kok ada volume. Asisten untuk menjelaskan itu tapi mungkin malah lebih bingung. Yang penting paham prinsipnya ini daripada ada seperempat, juga ada yang temannya tahu bingung kan? Gak usah terlalu rumit, karena belum jadi itu. Jadi ambilnya aja bulan. Ini kalau bedanya ini sama ini. Ini kan ada sferis itu, jadi di bagian makula, bagian tengah itu masih bisa melihat semuanya. Sementara yang salah adalah di bagian asal mata kanan, mata kiri, sama temporal mata kanan. Ini kalau misalnya terjadi trauma pada sini, bagian sini. Ini berarti radiasi optik yang sebelah lateral ini yang mana? Yang di bagian medial apa? Yang bagian medial ini nanti mengirimkan sinyal lebih dalam dari kotak medial. Jadi bagian medial itu yang di bagian makro nggak apa-apa. Tapi yang bagian lateral itu jadi masalah. Karena jaraknya ya khusus. Itu beda. Ini tahu bedanya trase. Oke, ini sampai di sini ada pertanyaan. Ini kalau ceplok sama lagi di kepala di sini. Bedanya gambar itu harus baca. Kita pada indikasi kuliah baca. Terus kami dari sponsor lagi. Tapi kan juga belajar kan? Kalau nggak paham, ya itu nanti ada responsif baru siapa? Berapa iklan? Ada pertanyaan? Kalau belum jelas silahkan. Nanti coba lagi. Biasanya kalau dipaham masih panjang. Kita belajar praktik di awal. Tapi kalau